Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan coba eh, membahas tentang lab 13.3.2 tentang penggunaan ping dan traceroute untuk mengetes konektivitas jaringan. Di sini menggunakan topologi seperti ini. Eh, dengan topologi ini saya coba diaplikasikan menggunakan paket tracer. Ya, jadi di sini saya membuat paket tracer lab yang sesuai dengan panduan di skenario. Mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya, kita coba satu persatu dari langkah-langkahnya. Sini tujuannya adalah untuk membangun dan mengkonfigurasikan jaringan menggunakan ping command untuk network testing, lalu tracer dan traceroute command untuk basic network testing, troubleshoot, topologi. Oke, yang pertama mungkin kita langsung saja mengikuti part instruction dari part 1. Mungkin dari step 1 saya sudah sesuaikan koneksi kabel di topologi mungkin seperti ini gitu ya. Bisa disesuaikan dengan sudah disesuaikan dengan apa yang ada di lab. Tuh. Oke. Yang kedua, menghapus konfigurasi dari router dan switch karena ini masih baru, jadi konfigurasinya masih kosong. Yang ketiga, konfigurasi PC IP address dan default gateway sesuai dengan addressing table. Oke, kita coba PC IP sesuai dengan addressing table. Di sini PCA IP-nya 64.100.02/30. Oke, PCA sepertinya IP-nya ini. Oke, sebentar. Oke, kita masukkan IP 92.168.110/24 default gateway 192.168.1.2 lalu IP versi 6 nya 8 ACAT 1.10.64 versi 6 gateway nya DB8 ACAT 1.2. Oke, coba. Oke, sudah masuk untuk IP-nya. Oke, physical IP default gateway. Oke. Lalu yang selanjutnya configure R1 dan ISP router dan S1 switch menggunakan initial configuration yang sudah disediakan. Kita coba copy paste dari konfigurasi R1. Mudah-mudahan bisa, tidak ada error. Masuk ke R1. Oke. Paste. Oke, kita lihat tidak ada yang error. Oke, kita WR aja. Selanjutnya
konfigurasi dari ISP. Apa nih? If netlet is used, switch interface that are not used. Oh. Kita coba aja masukin ISP, CLI, kita paste. Oke. Sepertinya tidak ada yang error juga. Kita exit, kita write. Selanjutnya konfigurasi switch S1 dari hostname sampai switch S1. Oke, kita coba masuk CLI. Ini ada error di IP versi 6. Versi 6. IP address. Oke. Kita masukin interface 91 IP. Sepertinya tidak tersedia komen untuk IP versi 6. Oke. Kita lewatin aja untuk error di input di IP versi 6. Oke. Oke, selanjutnya konfigurasi IP host table pada router R1 router. Coba. The IP host table allow you to use a hostname to connect to a remote device rather than an IP address. The host table provides name resolution for the device with the following configuration. Copy-paste the following configuration for the R1 router. The configuration will allow you to use the hostname for ping and traceroute on the R1 router. Oke, kita masukkan. Apakah bisa? Sepertinya tidak bisa juga nih IP ini di router R1. Oke, sepertinya ada error juga untuk IP versi 6-nya. Untuk IP versi 4-nya sepertinya masuk. Kita coba. IP versi 4-nya masuk. Tapi IP versi 6-nya tidak bisa. Oke, kita write. Selanjutnya ping comment part kedua, part 1 kita sudah selesai sampai langkah dari 1 sampai 5, lalu lanjut ke part kedua. Part 1 ini ada errornya karena tidak kompatibel untuk komen-komen ini di input di paket tracer, komen-komen yang IP versi 6. Lalu pada part 2 ini kita akan menggunakan ping untuk memverify end-to-end koneksi end-to-end. Oke. Kita lanjut saja, kita langsung dari step 1. Test network connectivity from the R1 network using PCA. Kita masuk ke PCA, ping ke 192.168.1.1. Oke, PCA ping 192.168.1.1. Oke, reply. Config, coba lihat 10. Oke. Dia reply, ada 4 reply di sini. Nah, 4 reply. Di sini sesuai dengan contohnya 4 reply. Kita coba ping IP versi 6-nya. Ping 20 sepertinya belum bisa. 2001 DB8 cat 11. Oh, bisa. Oke. Sukses, reply 4. Lalu kita jawab
Untuk pertanyaan yang B, dari PCA, ping the addresses listed in the following table and record the average round trip time and IPv4 TTL or IPv6 hop limit. Use Wireshark. Oh, itu kita tidak bisa menggunakan Wireshark karena di paket tracer. Kita coba pakai di sini. Kita ping 192, 168, 110. Average round trip dan TTL ya. Average round trip, sini mana average 2 ms ya. Di bawah 3 milisecond, terus TTL hop trip TTL-nya 128. Oke, coba naikin. Kemudian ping 2001 DB8 acat 110 TTL 128, average-nya 1. Lalu ping 192, 168, 11, TTL 255. Oke, TTL 255, average-nya 0, di bawah 1. Ping 201, DB8, acap 11, TTL-nya 255, average-nya 1. Oke. Ping 192, 168, 1, 2. Ini menuju S1. Oh, sepertinya gagal apa? Oke, bisa. Average-nya 0, di bawah 1. TTL-nya 255. Ping 2001 DB8 acat 1, 2. Bisa. RTO request yang pertama. Sepertinya RTO. Karena tadi gagal ya di IP ini tidak bisa masuk, tidak bisa di input. Jadi ketika di ping gagal pasti. Timeout. Oke. Kita lanjutkan ke ping 64.100.02 R1. Coba kita lihat. Tokolnya up. Tidak bisa di ping. Coba kita config. Bisa. Ini harusnya bisa. Ada di Ethernet. Ya. 1 bisa ya. Oh, 1 di seberang ya malah. Oke. Sini ya. Oke, sepertinya belum bisa nyebrang ke interface seberangnya. Coba
kita coba dulu. Oke, setelah tadi sedikit saya troubleshooting, rupanya ada beberapa konfigurasi di PCA dan server eksternal itu ada yang sedikit salah. Dari sisi default gateway-nya harus dimasukkan dengan alamat IP yang sesuai. Sekarang kita coba lagi, kita lanjut. Kita lakukan ping tadi ke sesuai dengan yang ada di petunjuk. Kita coba ping tadi terakhir ada di 64102 ya. Sudah bisa, TTL-nya 225, average-nya 0, kita lanjut lagi, ping, 2001, DB8, acat, 2, TTL 225, average-nya 0 ya, maksimum 1, minimum 0. Kita lanjut, ping, 64101 ISP, TTL-nya 224, ya 224 karena ngelewatin satu hop lagi. Lalu average-nya 0. Kita ping lagi. 201 DB8 akad 1 TTL 254, average-nya 0. Terus kita ping lagi 209 165 200 25 alamat ISP, TTL 254, average-nya 0. Lalu lagi 001 DB8 akad 200 25, TTL 254, average-nya 1. Kita ping 09 165 200 226, TTL 126, lalu average-nya 0. Yang terakhir 201 DB8 akad 200 226, TTL 126, average-nya 0 ya. Oke, selanjutnya kita gunakan extended ping di PCA, extended ping. Oke, karena ini menggunakan packet tracer jadi terbatas, mungkin kita contohkan jika menggunakan command prompt asli. Extended ping adalah ya seperti ini, sama seperti yang ditunjukkan gitu ya. Ada beberapa komen tambahan gitu ya, ada option-optionnya. Using the option, kita using the option apakah disediakan? Ada comment packet tracer. Oke, ada min n, min v, dan min t. Kita coba ping t 09 165 200 226. Oke, bisa reply. Oke. Illustrate the result when a host is unreachable, disconnect cable between ISP router and external. Between ISP router and external. Oke, kita kecilkan dulu. Apa yang terjadi jika kabelnya dicopot? Cabling, oke. Jika kabelnya dicopot, pingnya jadi destination unreachable. Request timeout, destination unreachable, harusnya destination unreachable. Nah, kita pasang lagi kabelnya. Nanti RTO, lalu akan nyambung. Biasanya seperti itu. Oke, sudah reply lagi. While the network is functioning correctly, the ping command can determine whether destination responded and how long it took to receive reply from destination. If network connectivity problem exists, ping command display error message. Oke. Reconnect. Oke, sudah di-reconnect. Control C, stop the ping. Oke.
langkah di atas bisa di-repeat, diulang untuk IP versi 6 untuk mengetahui ICMP error message. Oke, what ICMP error message did you receive? Ya, ini destination net unreachable, destination host unreachable. Coba kita menggunakan IP versi 6, ping 2001 db8 akad 200.226. Oke, dia bisa sambung. Oh ya, minte ya. Kita coba minte, reply 5 kali, kita cabut. Apa yang terjadi ketika kita cabut? Dia RTO, lalu si RTO apakah akan destination unreachable? Artinya ada perbedaan ketika kita ping IP versi 4 dan IP versi 6. Kita sambungkan kembali. Apakah dia akan kembali? Koneksinya terjadi. Oke, reply. Oke, perbedaannya mungkin di sini RTO kalau IP versi 6. Lalu selanjutnya enable the gigabit Ethernet 001 interface on the ISP using no shutdown command before moving to the next step. After about 3 seconds, the ping should be successful again. Oke, jadi saya harus di shutdown tadi ya. Oke. After 3 seconds, should be successful again. Oke, kita lanjut saja ke step ketiga. Kalau yang tadi itu, jadi step sebelumnya itu kita diminta untuk memutus dengan fisik dan melalui komen ya. Tapi kita tidak coba yang komen, kita lanjut ke step 3 supaya sedikit lebih cepat. Test connectivity from R1 connection network using Cisco device. Ping dari R1 ke eksternal server. Dari R1 kita ping ke eksternal server 192.226. Oke, apa yang terjadi? Dia sukses ya. Sukses rate tanda seru exclamation point mengindikasikan ping sukses. Ini 100%, kalau di situ tulis 100%, di secara prakteknya 80% atau 4/5 ya, karena ada satu dia masih mencari. Kalau kita coba percobaan kedua 100%. Because all local host table was configured on the router R1, you can ping external. Oke, kita coba. Tadi ada namanya IP host ya. Untuk IP host di server sudah diberi nama eksternal v4. Kita coba langsung ping dengan nama eksternal v, tidak bisa di tab karena ini IP host kita tulis manual. Oke, bisa. Ini adalah alamatnya. Alamat IP-nya apa? Alamat IP-nya ini, karena kita sudah masukkan seperti ini. Oke, lanjutnya the are more option available ping. Oke, kita coba ping dengan extended. Terus IP versi 6. Tuh, target, press enter. Oke. Ping IP-nya IP versi 6. Target IP address db8 akad 200.226. Oke, terus selanjutnya kita enter saja, repeatnya 5, data size-nya, network timeout, extended comment no, sweep range no. Oke, sukses. You can use an extend ping to observe when there is a network issue. Start ping comment with a repeat count 50.000. Oke, kita langsung saja kali ya. Ping IP ping 9, bisa nggak langsung ya? Kita pakai repeat
226 repeat. Oh, tidak bisa langsung, harus ditulis IP 209 165 126 repeat count 10.000. Oh, banyak sekali. Oke, pesan di bawah tidak ada yang berubah, ya kan 10.000. Oke. The letter U mengindikasikan bahwa network destination reachable. Error di PDU. Kalau titik mengindikasikan ping timeout RTO while waiting for a reply. Contohnya di situ ada 1% paket yang loss, hilang pada saat dilakukan ping. Ini tadi tidak bisa dicoba ya. Ini sepertinya 100%. Kita tunggu sampai selesai. 10.000. Sepertinya selesainya lama. Kita coba Ctrl Shift aja. Kita berikan contoh, mungkin tidak usah terlalu panjang. 100, kita coba 100. Count 100. Oke, kalau 10.000 terlalu banyak, kita coba 100. Oke, sukses 100%. Oke, ini part 1 dan 2 sudah selesai. Kita lanjut ini ke part selanjutnya, part 3, tentang penggunaan tracer dan traceroute. Jadi traceroute ini untuk mengetahui latensi dan path information. Kita lanjut saja langsung ke step 1, masuk ke PCA. Kita coba tracer. Oh, dari PC ya. Dari PC tracer 09 200 226 yang akan muncul. Oke, di situ terlihat ada latensinya 0 semua ya. Yang 1 kita complete, mengindikasikan jalur ke PC, dari PCA ke eksternal, dari PCA ke default gateway-nya, lalu ke jaringan. Ini koneksi antar router R1 dan ISP. Lalu di sini dari ISP ke dalam eksternal, ke server eksternal. Oke, terus lalu jika kita lihat apa saja sih yang ada di ini tidak bisa, jadi kita coba pakai command prompt tracer. Nah, ini ketika di extend, apa saja yang bisa dilakukan oleh si tracer. Ini ada beberapa options ya yang bisa dilakukan ketika ingin dioprek-oprek, atau kita pengen IP versi 6 atau versi 4, kita bisa menggunakan option ini. Oke, selanjutnya gunakan -D. Bisa nggak ya? Kita tracer D209 165 200 226. Oke, invalid comment karena di paket tracer ini tidak menyediakan fitur tracer di PC.
atau di command line PC. Oke, kita skip aja untuk yang -d ini. Kalau kita lihat di command line -d ini do not resolve addresses to hostname. Oke, selanjutnya di step ketiga, use traceroute command dari router R1 ke server eksternal. Kita masuk ke router R1, coba kita traceroute 209.165.200.226, lalu hasilnya adalah sebagai berikut. Oke, harusnya ini mengeluarkan namanya ya. Sudah mengeluarkan nama harusnya dia mengeluarkan nama dari IISP4 karena sudah diberikan nama ini. Kalau menggunakan router asli, karena di paket tracer mungkin tidak dirubah namanya, IP-nya dirubah sesuai nama IP host yang sudah ditentukan. Harusnya dia menjadi 64101 jadi ISP versi 4, ISP versi 4, 209.165.200.226 ini harus jadi eksternal V4. Seperti yang ditampilkan di skenario. Oke, tidak apa-apa. Kita lanjut. Kita traceroute IP versi 6, DB8, akad 200.226. Oke, harusnya ini juga berubah ya. Tapi karena tidak bisa memasukkan host untuk IP versi 6, jadi tidak masalah. Hanya untuk contoh. Lanjut ke step keempat. Gunakan traceroute command dari S1 switch ke eksternal. S1 switch ke eksternal. Kita coba trace 165.200.226. Oke, ada 3 jalur. Kita traceroute 2001 DB8 akad 200.226. Oke, karena saya lupa tadi di switch ini tidak bisa mendefinisikan masukin konfigurasi IP versi 6 sehingga tidak bisa dijalankan untuk traceroute IP versi 6. Kita cancel aja. Kita lanjut ke troubleshoot part 4. Jadi part 3 tadi sudah selesai. Kita coba part 4 troubleshoot the topology. Oke, copy and paste. Kita masukkan konfigurasi baru ini ya. Konfigurasi ke dalam ISP router. Nah, kita paste. Oke, masuk dengan sempurna semua. Kita menginput IP address baru di G000 dan IP versi 6. Di G001 juga di IP-nya kita ganti. Oke, lalu lanjut ke step kedua. Dari net R1 network, use ping and tracer or traceroute command to troubleshoot the correct the problem on the ISP network. Use ping tracer command from PCA. Kita coba di PCA. Sepertinya akan gagal karena ada perubahan tadi. Di PCA ini kita ping. You can use tracer command to determine the this tracer result indicate PCI can reach default gateway, but PCI does not have. Oke. Kita coba 165.226. Oke, destination unreachable. Lalu kita coba tracer 209.165.200.226. Apa yang terjadi? Kita bisa melihat di mana dia bermasalah. Oke, rupanya di terakhir itu kita bisa mengakses di sini adalah port default gateway
berada di router 1, R1, dan sini adalah port router 1 yang menuju ke ISP. Tapi setelahnya kita tidak bisa, ada RTO di situ. Kita hanya bisa akses ke sampai 64.100.1. Oke, kita close. Kita coba locate the network issue, ping each hop, the network to external. First determine PCA can reach ISP. Oke, coba kita ISP tadi di sini, sampai ISP ya, kita bisa masuk IP 64.100.1 itu. Kita ping 64.100.1. Oke, berhasil 100%. Kita ping, apakah bisa ISP di port interface LAN ya 225. Oh, destination unreachable. Jadi bisa masuk di port serialnya, di port 1-nya, tapi tidak bisa masuk di LAN-nya ISP. Oke, lalu bagaimana kita masuk ke ISP? Kita masuk ke show IP interface brief. Show IP interface brief. Di situ menggunakan IP gigabit 0 ini benar, tapi di gigabit yang sebelahnya ini sudah berubah. Menggunakan IP yang berbeda tadi, 192.68.81. Oke, kita show run. Oke, show run. Di sini kita bisa lihat 00, 001. Oke. Berarti IP yang 68 ini, 168.81 ini salah gitu ya. Seharusnya dia menggunakan IP 209. Jadi bisa jadi dianggap kita mengkonfigurasi IP yang salah gitu ya. Jadi untuk memperbaikinya adalah perbaiki IP yang ini gitu. Ini adalah IP yang salah, dan IP yang benar itu ada 209.165.200.226. Kita perbaiki dengan cara kita masuk ya. Mana tadi? Oke. Kita coba saja ping dari sini. Minte saja, minte. Dia reachable. Coba kita berubah ISP ini. Interface gigabit Ethernet 001. Masukkan langsung no IP address dulu, kita hapus. No IP address 192.168.81. Subnet mask 52550. Masukkan IP address 09165 berapa? 226. 225 ya, 226 itu alamat. 55 224. Oke, sini 224. Apakah bisa? Oke, sudah bisa. Dari PCA bisa akses ke server eksternal. Lalu kita coba lakukan traceroute ya dari PCA. Apa yang terjadi? Apakah ada perubahan? Oke, sudah sukses. Tracer complete bisa ditemukan. Oke. Ini jadi trace ketika kita mencari kesalahan itu bisa menggunakan command ping, tracer atau traceroute gitu ya. Baik di command line, di host maupun di router atau switch. Jadi mungkin sekian dari lab yang kita lakukan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.